Dalam arsitektur geopolitik global, seringkali aliansi yang paling stabil justru yang paling rentan, karena fondasinya dibangun di atas asumsi tak terucapkan, sebuah kepercayaan buta. Namun, apa yang terjadi ketika kepercayaan itu dihancurkan oleh mitra terdekat Anda sendiri? Ini adalah kisah tentang bagaimana perbatasan terpanjang dan paling damai di dunia, dalam sekejap, diubah menjadi garis depan sebuah perang dingin ekonomi, dipicu oleh satu ancaman. Tarif 100% yang menggetarkan seluruh fondasi hubungan Amerika Serikat dan Kanada. Ancaman ini bukan bisikan diplomatik. Ini adalah deklarasi yang ditembakkan di ruang publik, sebuah ultimatum yang dirancang untuk bergema secara global. Pernyataan Donald Trump ini melampaui retorika proteksionis, ia adalah penetapan medan perang baru. Di sini, kebijakan perdagangan independen Kanada tidak lagi dilihat sebagai langkah ekonomi, melainkan sebagai sebuah pembangkangan strategis, sebuah pelanggaran keamanan nasional yang tidak akan ditoleransi. Di pusat badai ini, berdiri dua figur yang merepresentasikan dua visi dunia yang bertabrakan. Di satu sisi, Donald Trump dengan doktrin America First, sebuah visi transaksional di mana aliansi diukur dari kepatuhan. Di sisi lain, Mark Carney yang berusaha menavigasi Kanada melewati pergeseran lempeng tektonik kekuatan global. Pertentangan fundamental antara dua pandangan dunia inilah yang akan menentukan nasib sebuah benua. Pergeseran ini begitu fundamental, begitu dramatis. Sebuah perbatasan yang selama 1 abad menjadi monumen kerjasama dan keterbukaan, kini menjadi simbol perpecahan. Di garis depan yang baru ini, perdagangan tidak lagi berfungsi sebagai perekat kemakmuran bersama, namun telah ditransformasi menjadi senjata pemaksa. Sebuah instrumen untuk menuntut loyalitas geopolitik yang absolut. Untuk memahami skala ancaman ini, kita harus membedah anatomi dari paksaan ekonomi itu sendiri. Tarif 100% ini bukan sekedar angka arbitrer. Ini adalah instrumen yang dikalibrasi dengan presisi. Sebuah senjata yang dirancang untuk mengeksploitasi titik kerentanan paling dalam dari struktur ekonomi Kanada. Secara publik, narasi Washington berpusat pada logika proteksionisme, mencegah Kanada berfungsi sebagai pintu belakang bagi produk-produk China yang ingin menghindari tarif Amerika. Namun di balik tabir argumen ekonomi ini, terdapat sebuah kalkulasi geopolitik yang jauh lebih dingin, sebuah upaya untuk mendisiplinkan sekutu yang dianggap mulai menyimpang dari orbit strategis Washington. Satu angka ini mendefinisikan seluruh dinamika kekuasaan. Lebih dari 70% dari seluruh ekspor Kanada tidak hanya menuju, tetapi bergantung sepenuhnya pada akses ke pasar Amerika Serikat. Ini bukan sekedar hubungan dagang, ini adalah ketergantungan struktural. Ketergantungan inilah yang menjadi inti dari drama ini, menciptakan sebuah ketidakseimbangan kekuasaan yang ekstrim. Situasi ini adalah contoh klasik dari apa yang dalam terminologi geopolitik disebut pengaruh asimetris. Karena ketergantungan ekonomi Kanada yang begitu masif, Washington memegang tuas kendali yang luar biasa kuat. Ketergantungan ini bukan lagi sekedar fakta ekonomi, ia telah menjadi alat tawar politik, sebuah instrumen untuk memaksa Ottawa agar kembali selaras dengan agenda strategis Washington. Kerentanan ini termanifestasi secara nyata di sektor-sektor vital ekonomi Kanada. Industri otomotif dengan rantai pasoknya yang terjalin begitu erat melintasi perbatasan adalah yang paling terekspos. Hal yang sama berlaku untuk sektor energi dan pertanian. Bagi banyak komoditas ini, Amerika Serikat bukan sekedar pasar terbesar, dalam banyak kasus mereka adalah satu-satunya pasar yang realistis. Ancaman tarif ini, pada esensinya, adalah menodongkan pistol langsung ke jantung mesin ekonomi Kanada. Konflik ini dengan cepat melampaui ranah angka dan statistik perdagangan. Ia berevolusi menjadi sebuah ujian fundamental atas loyalitas geopolitik. Pertanyaan yang diajukan Washington bukan lagi tentang tarif mobil atau kuota kanola, melainkan pertanyaan yang jauh lebih eksistensial. Di pihak mana Anda berdiri dalam kompetisi kekuatan besar yang kini mendefinisikan abad ke-21? Dari perspektif Ottawa, kesepakatan perdagangan dengan China adalah langkah diversifikasi yang sepenuhnya rasional, sebuah strategi manajemen risiko yang bijaksana. Namun, dari Washington, tindakan yang sama dilihat sebagai sebuah penyimpangan strategis yang berbahaya. Ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap solidaritas aliansi, di mana Kanada secara sadar memilih untuk memperkuat rival sistemik utama Amerika demi keuntungan ekonomi jangka pendek. Inilah manifestasi dari sebuah tuntutan hegemonik. Di era baru ini, Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan tidak lagi hanya meminta kerjasama dari para sekutunya. Ia menuntut keselarasan total, sebuah komitmen tanpa syarat untuk mendukung agenda strategisnya, terutama dalam konfrontasinya dengan China. Ruang untuk kebijakan luar negeri yang independen kini menyempit secara drastis. Pernyataan Perdana Menteri Carney di forum global ini adalah sebuah pengakuan publik atas realitas baru tersebut. Dengan mendeklarasikan bahwa tatanan lama sedang retak, ia secara implisit memberikan pembenaran bagi langkah Kanada untuk mencari mitra strategis baru. Bagi Washington, pernyataan ini terdengar bukan sebagai observasi, melainkan sebagai justifikasi atas sebuah pembangkangan.
Dan respons dari Presiden Trump datang dengan cepat dan brutal. Pernyataan ini bukan sekedar sanggahan, melainkan sebuah penegasan kembali hierarki kekuasaan. Ini adalah pengingat yang dingin bahwa dalam pandangan Washington, aliansi ini bukanlah kemitraan setara, melainkan sebuah hubungan patron-klien di mana eksistensi Kanada sendiri bergantung pada kemurahan hati Amerika. Namun, ini bukanlah medan pertempuran yang sepenuhnya baru. Untuk memprediksi langkah selanjutnya, kita hanya perlu melihat ke belakang. Sejarah singkat dari konflik dagang tahun 2018-2019 menawarkan sebuah cetak biru yang sangat jelas mengenai taktik dan strategi yang kemungkinan akan dimainkan oleh kedua belah pihak. Pada tahun 2018, ketika AS memberlakukan tarif baja dan aluminium, Kanada tidak menyerah. Sebaliknya, Ottawa membalas dengan sebuah strategi pembalasan yang cerdas dan terkalibrasi, menargetkan produk-produk dari negara bagian Amerika yang memiliki signifikansi politik tinggi. Ini adalah sebuah permainan adu nyali yang berisiko, sebuah strategi brinksmanship yang pada akhirnya memaksa kedua pihak untuk kembali ke meja perunding. Belajar dari pengalaman tersebut, strategi pertahanan Kanada kemungkinan besar akan mengadopsi pendekatan berlapis. Di depan publik, akan ada upaya deeskalasi dan tawaran solusi teknis, namun di balik layar, persiapan untuk pembalasan yang ditargetkan secara strategis akan berjalan dengan senyap. Sementara itu, mekanisme penyelesaian sengketa formal akan diaktifkan sebagai jalur diplomatik untuk memberikan tekanan tambahan. Jadi, apa sebenarnya isi dari kesepakatan yang memicu seluruh krisis ini? Ironisnya, isinya cukup sederhana. Kanada mendapatkan akses pasar yang lebih baik ke China untuk beberapa produk pertanian utamanya. Sebagai imbalannya, mereka sedikit membuka pasar kendaraan listriknya. Dari sudut pandang Ottawa, ini adalah sebuah langkah pragmatis, sebuah manifestasi dari realisme strategis. Namun bagi Washington, langkah ini adalah pelanggaran garis merah yang tak bisa dimaafkan. Maka, benang merah dari semua peristiwa ini mengarah pada satu kesimpulan yang dingin dan tak terelakkan. Ini bukan lagi sekedar sengketa dagang. Ini adalah penanda seismik dari akhir sebuah era dan fajar dari sebuah realitas baru yang jauh lebih dingin. Tidak hanya untuk hubungan AS-Kanada, tetapi untuk semua aliansi Amerika di seluruh dunia. Ilusi tentang sebuah hubungan yang polos, yang selama ini dibangun di atas asumsi kepentingan bersama dan kepercayaan yang tak terbatas, kini telah hancur. Kepolosan itu telah hilang selamanya, digantikan oleh dunia baru yang diatur oleh kalkulasi strategis yang keras dan tanpa sentimen. Inilah aksioma-aksioma baru dari tatanan global yang sedang terbentuk. Kepercayaan kini digantikan oleh kehati-hatian strategis. Aliansi bukan lagi sebuah kemitraan, melainkan ujian loyalitas yang berkelanjutan. Dan yang paling penting, ketergantungan ekonomi telah diweaponisasi menjadi alat disiplin geopolitik. Negara-negara kekuatan menengah seperti Kanada kini terjebak, dipaksa menavigasi di antara dua hegemoni yang bersaing. Namun Ottawa tidak diam. Pernyataan balasan dari Perdana Menteri Carney adalah sebuah narasi tandingan yang menantang. Ini adalah penolakan tegas terhadap tuntutan loyalitas mutlak dan sebuah penegasan kembali atas kedaulatan serta identitas nasional Kanada. Ini adalah sebuah deklarasi bahwa mereka dan hanya mereka yang akan menentukan nasibnya sendiri. Dan pada akhirnya, krisis ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan fundamental yang menghantui. Di era persaingan kekuatan besar ketika tekanan untuk memilih pihak menjadi begitu kuat, berapakah harga sesungguhnya dari sebuah aliansi dan apa biaya dari pembangkangan? Konflik ini lebih dari sekedar cerita tentang dua negara tetangga. Ia adalah cermin masa depan aliansi dalam dunia yang semakin terpolarisasi.